Juga ada yang dipasang di permukiman warga, bahkan berdiri tegap di atas bangunan rumah warga. Alat inilah yang mempengaruhi bagaimana jaringan telekomunikasi itu bekerja. Maka kondisi jaringan di HP akan menjadi lemah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan subscribe. Bagi yang belum, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng yang ada di sampingnya. Tekan juga tombol like dan bagikan video ini ke sosmed teman-teman juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tabea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering sekali saat kita sedang menggunakan HP atau smartphone kita, tiba-tiba sinyal atau jaringan di HP kita itu tiba-tiba down atau tiba-tiba lambat. Oke, ada dari kita mungkin acuh atau cuek dengan kondisi ini, tetapi ada sebagian dari kita yang memperhatikan betul tentang kondisi ini gitu. Untuk menjawab ini, yang paling basic adalah kita mengarah pada salah satu infrastruktur telekomunikasi yang ada di sekeliling kita, yang terpasang di gedung-gedung, baik itu gedung perkantoran, kemudian mall, atau mungkin juga ada di bangunan-bangunan kampus dan sekolah, dan juga ada yang dipasang di permukiman warga, bahkan berdiri tegap di atas bangunan rumah warga. Alat inilah yang mempengaruhi bagaimana jaringan telekomunikasi itu bekerja. Jadi alat atau peralatan ini bernama Base Transceiver Station atau BTS. Sering juga disebut dengan menara pemancar jaringan seluler, atau ada juga yang menyebut dengan pemancar saja. Secara kasat mata, peralatan ini bisa kita lihat langsung. Dari yang pertama ada tower atau menara yang berdiri kokoh untuk meletakkan peralatan-peralatan BPS lainnya gitu. Ada beberapa jenis tower BTS, ada yang 4 kaki, kemudian ada juga yang 3 kaki, dan bahkan ada yang cuma 1 tiang besi besar gitu. Kemudian di samping menara atau tower itu ada shelter atau bentuknya seperti kotak, tempat untuk menyimpan peralatan-peralatan BTS lainnya. Kemudian ada receiver system. Ini yang berfungsi untuk merubah tegangan listrik dari PLN berupa volt AC kemudian menjadi DC untuk didistribusikan ke komponen BTS yang lainnya. Kemudian ada baterai atau UPS. Peralatan ini nantinya akan berfungsi ketika daya dari PLN itu tiba-tiba terputus akibat pemadaman. Selain itu juga ada peralatan yang berbentuk bundar seperti gendang yang dipasang di atas tower yang berfungsi untuk menangkap dan juga memancarkan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio ke sesama BTS. Ada juga antena sektoral berbentuk persegi panjang yang berada di bagian atas menara atau tower yang berfungsi untuk menerima dan juga mengirimkan sinyal dari BTS ke HP, dan masih ada beberapa peralatan lainnya juga gitu. Jadi di beberapa wilayah, khususnya wilayah urban atau perkotaan, akan banyak sekali kita temukan BTS-BTS ini berdiri. Ini berfungsi untuk menjangkau seluruh pengguna yang ada di wilayah tersebut, sehingga dengan kepadatan penduduk di daerah urban itu bisa tetap menjangkau dengan optimal jaringan seluler yang ada di wilayah tersebut. Sementara di daerah rural atau pedesaan itu tidak terlalu banyak kita bisa lihat. Oke, paling ada cuma beberapa. Dan ini yang menjadi penyebab jaringan atau sinyal seluler di pedesaan itu kadang sering terganggu atau jaringannya sangat lambat. Yang perlu kita tahu teman-teman, semua BTS ini itu dimiliki oleh perusahaan seluler seperti Telkomsel, kemudian ada Indosat, ada XL, dan lain sebagainya gitu. Dari beberapa provider ini, yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kita itu adalah Telkomsel, dan juga termasuk di Maluku gitu. Sebagai contoh, seperti yang diberitakan oleh media informasi satumaluku.id, bahwa sampai akhir tahun 2019 sudah terdapat 4 juta pelanggan pengguna Telkomsel. Jumlah BTS yang beroperasi sebanyak hampir 7.000. Dan selama 2019 hampir 900 unit BTS itu sudah on air di wilayah Maluku dan Papua.
dan sepertinya masih akan terus diperbanyak oleh provider ini. Lalu kembali kepada pertanyaannya, kenapa sampai sinyal itu bisa lemah atau lambat ketika terjadi pemadaman listrik? Oke? Jadi ketika terjadi pemadaman listrik di wilayah tertentu yang kebetulan berada BTS di situ, untuk mengcover ketersediaan jaringan di wilayah tersebut ikut terkena dampak karena pemadaman listrik tersebut, maka kondisi jaringan di HP akan menjadi lemah karena tidak ada suplai listrik yang masuk dari PLN ke BTS. Karena BTS itu suplai daya utamanya adalah PLN. Jadi ketika aliran listrik itu terputus ke BTS, maka peralatan yang akan digunakan adalah baterai atau UPS dengan perkiraan waktu yang bisa digunakan selama 2-3 jam. Jadi BTS akan mengurangi optimalisasi kerjanya supaya tetap terus beroperasi dengan menggunakan baterai atau UPS tersebut. Ini yang menyebabkan distribusi jaringan seluler dari BTS ke HP kita menjadi terganggu. Sederhananya seperti ini, kita bisa analogikan seperti HP. Ketika HP kita itu mencapai titik terendah penggunaan baterai atau biasa kita sebut dengan lowbat, maka HP kita akan mengkonfirmasi mengurangi daya dengan mungkin mematikan paket data, mengurangi lighting, atau mengurangi getar, atau apapun itu, sehingga HP kita dengan daya yang begitu menipis akan tetap bertahan sampai HP kita dicas kembali. Ketika HP itu dicas, maka semua fasilitas yang ada di situ bisa kita pergunakan dengan baik. Jadi seperti itu analoginya. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham kenapa sampai terjadi pemadaman listrik. Seketika itu sinyal atau jaringan di HP kita menjadi lambat. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia.